Tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih kepada DKM Masjid atau Imam Masjid atau panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajri fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disampaikan atau tersampaikan, judul kajian kita di sore hari ini, jangan engkau hina saudaramu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara totalitas. Di dalam Islam bukan hanya mengajarkan tentang akidah. Di dalam Islam tidak hanya mengajarkan tentang manhaj, tetapi di dalam Islam juga mengajarkan kepada kita akhlak. Apakah itu akhlak kita dengan Allah ataukah akhlak kita dengan manusia? Jadi bukan hanya seseorang fokus dengan akidah, dia fokus dengan manhaj, dia fokus dengan tauhid, tetapi dia tidak fokus dengan akhlak. Ya, terlebih akhlak dia dengan manusia. Allah menginginkan kita semuanya untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas yang ada di dalam Islam itu sendiri. Dan Allah menyebutkan prinsip ini di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bekerjasamalah kalian di dalam kebaikan dan jangan saling bekerjasama di atas dosa dan permusuhan. Ayat ini merupakan prinsip yang paling mendasar dalam syariat Islam. Ya, pentingnya seseorang menjaga hablum minan nas, menjaga hubungan dia dengan manusia yang lainnya. Kemudian baru Allah menyebutkan setelahnya, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah memiliki iqab yang sangat pedih. Allah ingatkan kita bahwasannya seseorang itu akan dijerumuskan ke dalam neraka bukan hanya ketika dia bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah ingin mengisyaratkan kepada kita semuanya, ada dosa-dosa yang apabila engkau lakukan kepada saudaramu, itu akan mengantarkan kalian ke dalam nerakanya Allah. Ya billah. Masuknya seseorang ke dalam neraka bukan hanya dikarenakan dia berbuat kesyirikan. Masuknya seseorang ke dalam neraka bukan hanya dia berbuat bid'ah. Mengantarkan seseorang dalam neraka bukan hanya dia memiliki pemikiran-pemikiran hizbiyah, tetapi masuknya seseorang ke dalam neraka terkadang sesuatu yang tidak pernah terbayang oleh kita, yang terkadang hari ini kita menganggap itu bukan dosa, yang kita terkadang menyepelekan perbuatan tersebut, tapi terkadang itu bisa mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, ada seorang wanita salehah, berarti dia sangat menjaga hubungan dia dengan Allah. Iya, dia mungkin pakai hijab, iya, dia menjauhi zina, dia menjauhi riba,
Hal-hal yang diharamkan oleh Allah dia jauhi karena dia wanita saleh, disebutkan dalam hadis. Kemudian dia mengurung seekor kucing. Ya, siapa yang lebih mulia, kucing atau manusia? Kucing lebih mulia. Manusia lebih mulia. Allah katakan laqad qaramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Iya, seekor kucing yang tentunya di bawah kemuliaan manusia dikurung. Kemudian kucing tersebut tidak diberi makan, kemudian mati. Menjadi sebab wanita ini masuk ke dalam neraka. Jadi bukan hanya riba saja mengantar kita dalam neraka, bukan hanya syirik saja yang bisa mengantarkan kita dalam neraka, bukan hanya bid'ah saja yang mengantarkan kita dalam neraka. Tapi ada hal-hal sesuatu yang terkadang kita sepele, itulah yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah ya'adzubillah. Berapa banyak dari teman-teman yang berhijrah, mulai ingin dekat dengan Allah, mulai ingin belajar agama, resign dari tempat kerja yang haram. Kan begitu? Resign dari tempat kerja riba atau yang berbau-bau riba atau hal-hal yang bisa melalaikan dia mengingat Allah luar biasa. Tetapi terkadang ada satu dosa yang sulit dia jaga, yaitu dosa lisannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan orang-orang yang mereka istiqamah, mudah bagi dia meninggalkan apa yang saya sebutkan dari zina, membunuh, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Tetapi sedikit dari orang-orang yang mereka mengaku ingin meniti jalan hijrah ini, dia tidak bisa menjaga lisannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajatul Wada, yang ini merupakan haji perpisahan yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat Rasulullah. Tentunya Rasulullah tidak akan mungkin mencari materi dan konten ceramah beliau pada saat Hajatul Wada kecuali sesuatu yang paling penting. Kan begitu? Sepakat? Kita saja ketika di tempat keramaian kita tidak akan berbicara kecuali hal yang baik-baik. Kan begitu? Hal yang penting. Antum berangkat haji misalnya. Ketika antum akan berangkat haji berpisah dengan anak-anak di rumah, antum tidak akan mungkin wasiat yang paling pertama itu bebek tolong dijaga ya. Ya kalau dia belum kurang cari bebek, hati-hati itu sama bebek. Enggak kan? Tapi dia akan mengingatkan sesuatu yang penting buat kita. Kamu jaga adik-adik kamu jaga rumah, jaga toko bapak baik-baik. Kan begitu? Iya. Nah Nabi SAW pada saat haji perpisahan, beliau memilih konten yang paling terpenting di antara hal-hal yang penting yang disampaikan oleh Rasul. Apa yang beliau sampaikan? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi biladikum hada. Rasulullah SAW mengangkat suaranya dengan suara yang lantang, dengan wajah yang memerah. Beliau berkata, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram terjaga sebagaimana terjaganya negeri ini, sebagaimana terjaganya bulan ini, sebagaimana terjaganya tahun ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Masalah apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalah hablum minan nas. Masalah hubungan dengan manusia. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oh, itu Pak Ustadz maksudnya itu maksudnya hanya kepada sesama jamaah pengajian kita. Kalau selain dari jamaah pengajian kita, bukan itu hadisnya. Itu boleh kita sikat semua apa yang maunya kita. Nah, kalau ada orang yang punya pemahaman seperti ini, kemudian dia mengaku dirinya sebagai seorang penuntut ilmu yang intima kepada manhajus salaf, Anda keliru total 100%. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dima'akum wa amwalakum. Berarti kalau seandainya orang yang tidak ikut kajian sama kita, darahnya halal dibunuh, gitu maksudnya.
Anda itu sudah terjangkiti penyakit khawarij kalau begitu. Bukan berintima kepada manhaj salaf. Tetapi mana daripada hadis ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, siapa saja yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mereka mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan tidak ada daripadanya perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka kehormatan mereka terjaga, maka darah mereka terjaga, maka harta mereka terjaga, tidak boleh kita ganggu. Makanya di antara 5 darurah dalam Islam, 5 perkara pokok penting dalam Islam, yang Islam datang dengan hukuman yang berat bagi orang yang menyia-nyiakan dari hal 5 perkara tersebut. Di antaranya adalah kehormatan seseorang. Siapa yang seseorang menjatuhkan kehormatan orang lain tanpa hak, maka dalam Islam itu ditegakkan kepadanya hukum yang sangat tegas, dicambuk 80 kali cambukan. Dan dia akan divonis sebagai orang-orang yang fasik dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam yatu bi arbatin syuhada fajliduhum 80 jalda. Dan orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik berzina dan kemudian dia tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, maka cambuklah dia dengan 80 kali cambukan. Hukum dalam Islam. Jadi nggak boleh semena-mena kita menuduh orang lain. Tidak boleh seseorang menuduh orang berzina kecuali dia harus mendatangkan 4 saksi. Dan kalau seandainya hanya 3 orang yang bersaksi, yang satunya dia membatalkan persaksiannya, maka 3 orang tadi masing-masing dicambuk 80 kali cambukan. Ini kehormatan dalam Islam yang kita diwajibkan untuk menjaga. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, wa nadhara Ibnu Umar yawman ila al-bait. Suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu melihat Ka'bah. Faqala ma'adhamuki wa ma'adhamu hurmatiki wal mu'min a'dham hurmati indallahu minki. Kata Abdullah bin Umar ketika dia melihat Ka'bah, dan dia berkata kepada Ka'bah, "Ya Ka'bah, begitu agungnya engkau, begitu mulianya kehormatanmu wahai Ka'bah. Tetapi kehormatan seorang muslim itu lebih mulia, lebih agung di sisi Allah dibandingkan engkau wahai Ka'bah." Kalau seandainya ada orang hari ini datang ke Ka'bah, ke Mekah, dia kencingi Ka'bah, antum teriak nggak kira-kira? Teriak tak? Akan demo besar-besaran di seluruh dunia. Ada seorang laki-laki yang dia mengkencingi Ka'bah, dia menjatuhkan kehormatan Ka'bah. Tapi hari ini tanpa kita sadari, begitu mudah lisan kita berucap kepada saudara-saudara kita muslimin. Seenak apa yang keluar yang ada di pikiran kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kemudian Anda masih bisa tersenyum, kemudian Anda tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa. Padahal Ka'bah tidak sebanding kehormatannya dibandingkan kehormatan seorang muslim. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan diri saya dan antum semuanya, sebuah hadis yang sangat menakutkan. Terkadang banyaknya maksiat yang kita lakukan, hati yang lalai, jiwa kita terhijabi dengan dosa. Ketika mendengar sesuatu ancaman dari Nabi SAW, terkadang hanya kalimat-kalimat begitu saja tanpa teresap dalam hati kita. Tapi subhanallah,
Kalau kita melihat kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar peringatan yang datang dari Allah, mereka nggak sempat nunjuk jari ke orang lain, nggak sempat. Yang mereka tunjuk diri mereka sendiri. Saya, ini ayat untuk saya. Ketika Allah menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk di sisi Allah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berkata ini ayat turun buat si fulan, ayat ini turun buat si Allah, ayat ini turun untuk si fulana, ayat ini turun untuk si alana. Tidak. Tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman?" Setiap datang peringatan dari Allah yang mereka khawatirkan pada diri mereka sendiri, dalam keadaan sebagian mereka sudah dijamin masuk surga. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dan beliau berkata, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan aku dari golongan orang-orang munafik? Padahal beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran mereka pada diri mereka sangat luar biasa. Ya, saya akan membaca hadis. Kira-kira hadis ini ada nggak rasa khawatir dalam hati kita? Kalau seandainya hadis yang akan saya baca ini tidak ada rasa khawatir dalam hati kita dan kita merasa aman, dan hadis ini bukan untuk saya sangat jauh sekali dengan hadis ini, berarti kita termasuk orang-orang yang lalai. Berarti dosa maksiat itu begitu tebal telah menutupi hati dan jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna mawal muflis?" Apakah kalian mengetahui siapa itu orang yang bangkrut? Semua yang hadir di sini, ya ikhwan atau akhwat, saya yakin pernah mendengar hadis ini. Iya, tidak ada yang hadir di sini yang mungkin tidak pernah dengar hadis. Semua kita dengar. Tapi pernah nggak hadis ini berada selalu di hadapan mata kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berkata, "Al-muflis fina man la dirhamun wala mata." Orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang mereka tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang dagangan yang dia dagangkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muflis min ummati yati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa saqafa lima hadha wa daraba hadha fayuta hadha min hasanati wa hadha min hasanati wa in fanaita hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturiyat alayhi thumma taraha finnar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwasanya orang yang muflis datang di yaumul qiyamah dengan salat yang telah diterima oleh Allah sebagai amalan ibadah. Dan kita hari ini, apakah salat yang kita lakukan kita sudah menjamin diterima oleh Allah? Sebagian para ulama salaf berkata, kalau seandainya aku mengetahui ada satu amalanku yang diterima oleh Allah, maka di detik ini aku ingin mati. Nah, orang yang dikhabarkan oleh Nabi ini adalah orang yang diterima salatnya, wasiyamin, dan orang yang diterima puasanya, wazakatin, dan orang yang diterima zakatnya. Akan tetapi dia mencela fulan, dia menuduh fulan, dia memakan harta si fulan, dia menumpahkan darah si fulan, dia memukul si fulan. Kemudian Allah akan memberikan kebaikan
Ya, orang-orang yang mendoliminya tadi diberikan kepada orang yang didolimi tadi. Ya Pak, kebaikan yang dia lakukan dari sholatnya diberikan kepada orang yang dia dolimi. Sampai habis semua kebaikannya. Capek dulu dia sholat, capek dulu dia qiyamul lail, capek dulu dia berhaji, lelah dia menuntut ilmu. Iya, begitu juga dengan gangguan manusia. Dia memakai pakaian dengan pakaian sunnah, dicaci maki, dihina oleh manusia. Lelah hidup di dunia, tetapi dia tidak menjaga lisannya. Dia tidak menjaga hablum minan nas. Dia hanya menjaga hablum minallah. Akhirnya habis semua kebaikannya. Sementara orang yang dia zalimi itu masih sangat banyak, dan kemudian dosanya diberikan kepadanya. Kemudian Allah celupkan dia dalam neraka jahanam. Apakah kita khawatir dengan hadis-hadis seperti ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat? Apakah tidak takut kita dengan hadis yang seperti ini dikhabarkan oleh Rasulullah? Lenyap seluruh amalan kita. Dan bersama dengan itu, syaitan dan bala tentaranya memiliki senjata, memiliki cara dan metode beraneka ragam untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Laqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dan sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari samping kiri, samping kanan, dari depan dan dari belakang, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur kepadamu. Syaitan itu memiliki senjata yang sangat banyak, menyesatkan kita dari jalan Allah. Sebelum kita hijrah, sebelum kita mengenal sunnah, kita tahu bahwasannya mencela orang, menjelekan orang, menjatuhkan kehormatan seseorang itu dosa. Namun ketika kita hijrah, ketika kita sudah mengenal sunnah, syaitan mengelabui kita dari pintu al-jarh wa ta'dil. Syaitan apa? Mengelabui kita dari bab al-jarh wa ta'dil. Telah sepakat seluruh para ulama, ternukilkan dari Al-Imam Nawawi, ternukilkan dari Al-Imam Al-Baghawi, disebutkan oleh Imam Ahmad, ternukilkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwasannya membantah alul bidah dan menyebutkan kejelekan alul bidah adalah sesuatu yang dibolehkan. Kan begitu kan? Betul atau tidak? Sepakat ya. Tetapi syaitan bermain di situ. Apa permainannya syaitan di situ? Ya, setiap dia mencela orang, setiap dia menghina orang, setiap dia menjatuhkan kehormatan seseorang dengan dalih al-jarah wa ta'dil. Saya sedang menjarah pelaku bid'ah. Kita tidak mengingkari apa yang telah saya sebutkan tadi, membantah al-bid'ah, ya, membantah orang yang menyimpang adalah ibadah. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada hal-hal yang disyaratkan oleh para ulama. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Mawqidhah, ketika seseorang ingin menjarah seseorang yang lainnya, karena memang hukum menjarah seorang muslim, menjatuh kehormatan seorang muslim adalah hukum asalnya sesuatu yang haram, dan dibolehkan oleh para ulama dari perkara-perkara yang sempit. Perkara-perkara yang apa? Yang sempit tidak boleh berlebih-lebihan. Di mana kekeliruan, disitulah kita luruskan. Ya, yang kita berharap itu untuk ibadah kepada Allah, dengan harap mudah-mudahan orang tersebut bisa mengambil pelajaran, bukan untuk menjatuhkan. Di situ butuh ketakwaan, butuh ilmu yang matang. Ya, dan kami sering mendengar dari guru-guru kami dulu di Yaman, ayyuhal ikhwan, al-jarh wa ta'dil min dinina. Jarh wa ta'dil itu merupakan bagian dari agama kita, tetapi juga harus difahami dengan cara agama, difahami sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan setiap orang ingin menjarah siapapun yang dia inginkan, menjarah kapanpun yang dia inginkan, tanpa melihat dari sisi maslahat dan mafsadah, tanpa melihat kehormatan. Dia punya nama dengan nama yang baik, ya, kemudian namanya disebut dengan nama-nama yang jelek. Apa urusan Anda dengan nama dia? Ada urusan Anda?
Namanya Masya Allah indah, fulan namanya. Ya, begitulah kemudian syaitan merasukinya, kemudian orang tersebut diplesetin namanya. Apa urusan dia dengan namanya? Apakah ada kekeliruan dari namanya? Hah? Bisa difaham? Oh Ustaz, ini jahwat ta'dil Ustaz. Ya, ini adalah jihad yang paling terbesar. Makanya ente belajar dulu yang benar. Jangan masuk hal-hal yang terkadang kita tidak memiliki ilmu dan kekuatan iman di situ. Ada hawa nafsu kita yang muncul di situ. Anda bisa menjamin para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada hawa nafsu pada diri kita, tidak ada sikap berlebih-lebihan. Kemudian kita menyebutkan fulan dan Allah, ya, sambil kita menghina, mengejek nama-namanya, ya, dengan laqab-laqab yang na'udzubillah. Ini tidak pernah kita kenal dari ulama-ulama kita. Ya, maka ilmu jarh wa ta'dil inilah salah satu bagian dari ilmu agama, saya ulangi kembali, tetapi juga difahami dengan ilmu. Karena terkadang sebagian orang, wah, ini anti jarh wa ta'dil ini. Ya, ini orang-orang yang memang yang lembek manhajnya. Masalahnya bukan kita anti jarh wa ta'dil para hadirin dan hadirat, tetapi kita anti menjarah wa ta'dil dengan cara-cara yang tidak dikenal oleh para ulama. Kita membenci al-jarh wa ta'dil yang maksud dan tujuannya menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Karena itu memiliki kaidah-kaidah dan dawabit yang disebut oleh para ulama. Ibaratnya seperti ada orang yang menganggap kita ini anti selawatan. Ada orang yang menganggap kita ini anti berzikir. Ada orang yang menganggap kita ini anti ziarah kubur. Ada orang yang menganggap kita ini anti berdoa. Padahal siapa yang anti berdoa? Siapa yang anti berzikir? Siapa yang anti berselawat? Yang kami ingkari adalah selawat bukan model kalian, bukan selawatnya yang kami ingkari. Jelas ya? Yang kami ingkarilah zikir modelnya kalian, bernari-nari, joget-joget misalnya, dengan iringi musik, parah-parahnya di gereja zikirnya. Ya, tetapi yang dimunculkan kepada umat, ini kelompok anti zikir. Siapa yang anti zikir? Anda seharusnya harus jujur menyampaikan kepada umat Islam, mereka ini adalah kelompok yang anti zikir, yang zikirnya kayak kita. Tapi kalau zikir, astagfirullah, boleh mereka. Kan seharusnya begitu kan? Ya, mereka ini orang-orang yang anti selawatan, yang selawatannya model kita. Tapi kalau selawat sebagaimana mereka kita berselawat Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ada iringan musik dan sebagainya, boleh. Ya, nah begitu juga dalam bab jarh wa ta'dil. Selalu orang-orang gulat, orang-orang yang gulu di dalam bab al-jarh wa ta'dil ini selalu menuduh as-salafiyin, menuduh ahlus-sunnah adalah orang yang anti jarh wa ta'dil. Padahal yang kita anti adalah jarh wa ta'dil yang serampangan, tanpa ada memperhatikan kehormatan seorang muslim, ya, tanpa memandang kesalahan apa yang dia lakukan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Pertama, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Qulu bani Adam khata' wa khairun khata'in tawwabun." Setiap anak manusia pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Hadis ini dari sisi sanad adalah hadis yang dhaif. Di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Ali bin Mas'adah. Namun hadis ini dikuatkan dalam hadis-hadis yang lainnya dari sisi matannya. Ya, semisal hadis qudsi Allah mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian telah berbuat dosa siang dan malam. Ya, ini hadis yang disebutkan dalam Kitabus Sahih yang menunjukkan bahwasanya memang setiap manusia itu pasti dia berbuat kesalahan. Jelas ya? Nah, ini harus kita pahami. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini selain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti dia akan terjatuh dalam kesalahan. Itu pasti. Ya, nah kalau seandainya antum punya ustaz, ya, dia sudah menghafal Al-Quran,
sudah menghafal sekian hadis, sudah berdakwah sekian puluh tahun, dia manusia atau bukan? Manusia atau tidak? Berubah jadi malaikat Jibril enggak? Enggak ya. Kalau dia berubah jadi malaikat Jibril, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, yang namanya malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami sampai di sini? Jelas ya? Makanya sebagian para ulama salaf, mereka di awal mereka menuntut ilmu, apa yang mereka lakukan? Di awal mereka menuntut ilmu, yang pertama kali mereka berdoa kepada Allah, Allahumma astur aurati syekhi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, supaya tidak haramkan kepadaku ilmunya mereka. Ini doanya mereka. Kenapa mereka berdoa dengan doa ini? Menunjukkan kefakihannya mereka dan kecerdasannya mereka. Kalau guru yang akan dia ambil ilmunya, pasti ada kekurangan yang dia tidak akan sukai dari guru tersebut. Ini kecerdasannya mereka. Mafhum ya? Dan kemudian mereka bersedekah, bertawasul dengan amalan soleh. Ya, kalau mencari seorang guru yang sempurna, antum tidak akan pernah dapatkan. Datang orang-orang kepada Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri adalah dilaqabi sebagai Amirul Mu'minina fil Hadits. Apa laqabnya? Amirul Mu'minina fil Hadits, yang artinya adalah pemimpinnya Ahlul Hadits. Ini laqabnya beliau. Ya, siapa yang tidak tahu kezuhudan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri? Siapa yang tidak mengetahui keilmuan dan kewaraan beliau? Bahkan pernah suatu hari beliau dipanggil oleh raja yang bernama Mansur. Kemudian raja tersebut memerintahkan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri untuk menjadi qadhi minal qudat pada waktu itu. Kemudian Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri berkata, saya tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang hakim. Kemudian rajanya memaksa, tetap kamu harus menjadi seorang hakim. Ya, konsekuensinya kalau kamu tidak mau menjadi hakim, saya bunuh kamu. Nah, ini diancam. Kemudian kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, kalau demikian berikan kepada saya waktu. Saya akan memberikan khabar nanti selanjutnya. Dia pulang ke rumahnya, dia ambil hewan kendaraannya, dia ambil bekal hidupnya, kemudian dia berangkat pergi. Pergi, bukan ditangkap KPK kaburnya ya. Ya, perginya karena mau dianggap sebagai qadhi, sebagai hakim. Kemudian raja keesokan harinya menunggu sekian hari, tidak ada kabar apapun dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Kemudian dia pulang ke rumah, dia diutus orang-orang mendatangi Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri ke rumahnya, ternyata rumahnya sudah kosong. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri sudah kabur. Kemudian para hadirin, raja membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri hidup-hidup akan diberikan hadiah besar. Itu sayembara. Kemudian Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri di tengah perjalanan, dia kehabisan bekal. Akhirnya dia berhenti dan meminta pekerjaan dari seseorang untuk melanjut perjalanannya ke Yaman pada waktu itu. Walaupun tujuannya asalnya adalah ke Mekah. Kemudian bekerjalah jadi kebun kurma atau anggur pada waktu itu. Kemudian pemilik kebun berkata, ya fulan, datangkan kepada saya buah. Ternyata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri salah membawa buah tadi. Salah dia bawa. Kemudian tuannya berkata, saya sudah minta sama engkau datangkan kepada saya buah yang seperti ini. Kenapa buah ini kamu datangkan? Kemudian dia berkata, wahai tuanku, semenjak saya bekerja di sini, saya belum pernah merasakan makanan merasakan buah yang ada di kebunmu, kamu belum dapat izin darimu. Apa kata tuannya? Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri aja nggak kayak ente. Faham? Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri masyhur terkenal wara, zuhud. Jadi kewaraan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri dikenal oleh seluruh masyarakat. Jadi ketika laki-laki yang bekerja tadi
Ya, dia tidak makan anggur yang ada di kebun. Pemilik anggur berkata, Sufyan Ats-Tsauri aja nggak seperti ente waroknya. Dia nggak tahu kalau di situ siapa? Sufyan. Faham maksudnya? Dia nggak tahu kalau di depannya Sufyan. Kemudian dia pergi ya ke pasar bertemu dengan teman-temannya. Dia cerita, ya saya punya tukang kebun saya begini dan begini dan begini. Kemudian kata teman, jangan-jangan itu Sufyan. Raja sudah buat sayembara, siapa yang berhasil menangkap Sufyan diberikan hadiah yang besar. Kemudian dia lari pulang ingin menangkap Sufyan, ternyata Sufyan sudah kabur. Singkat cerita, beliau adalah orang yang wara. Paham ya? Wara, masyhur. Ada sebagian penuntut ilmu datang ke majelisnya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Setelah dia belajar beberapa saat dengan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, dia berkata, Sufyan ini terlalu keras, terlalu kaku. Subhanallah, imam ini. Wara dianggap oleh sebagian orang kaku, keras dan lain sebagainya. Akhirnya pergi dia dari majelisnya Sufyan. Pergi dari majelis Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Kemudian terdengar khabar oleh Sufyan. Kemudian Sufyan berkata, ahmaq. Dia orang yang dungu, dia orang yang tolol, begitulah kurang lebih bahasanya. Karena siapapun orang akan belajar, pasti dia akan melihat kekurangan dari gurunya. Bisa difahami ya? Dan ini harus kita fahami. Ya, bahwasanya siapapun, sehebat apapun dia, pasti dia akan berbuat kesalahan. Itu pasti. Ya, jangankan ustaz-ustaznya antum, ayo rahimani wa rahimakumullah. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu mengirim surat ke Mekah mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Mekah. Ini kan bahaya ini, membongkar rahasia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya akan memberi mudarat kepada muslimin kalau seandainya rahasia ini diketahui oleh musyrikin. Kemudian turun wahyu, Allah memerintahkan Rasul untuk mengambil surat tersebut, dan Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengambil surat dari seorang wanita yang dititip oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah. Setelah diambil surat tersebut dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit ketujuh menegur apa yang dilakukan oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhmu dan musuhmu sebagai penolong-penolong engkau. Ditegur oleh Allah dari langit ketujuh, menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah adalah sebuah kekeliruan. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW berkata kepada Hatib, ya Hatib, ma hamalaka ala hada. Ya Hatib, apa yang mendorong engkau melakukan perbuatan ini? Kata Hatib, ya Rasulullah, saya memiliki keluarga dan hartaku di sana ya Rasulullah. Aku khawatir harta dan keluarga itu bisa terganggu dengan penyerangan engkau ke sana. Berarti Hatib mengirim surat tersebut bukan kecintaan kepada orang kafir dikarenakan kekafirannya. Karena seseorang ketika cinta kepada orang kafir dikarenakan kekafirannya, saya cinta kali sama Nasrani, cinta kali sama Yahudi, bagus kali agama Nasrani, itu bisa keluar dari Islam. Karena diantara pembatal keislaman ragu terhadap kekafiran orang kafir. Ya, berarti Hatib bin Abi Balta'ah membela orang-orang kafir pada waktu itu bukan karena agamanya, tapi karena dunia. Salah atau betul? Tetap salah. Buktinya salah apa? Allah turunkanlah ayat dari langit ketujuh. Iya, tapi Hatib bin Abi Balta'ah memiliki kebaikan yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah telah berkata, orang yang ikut perang Uhud atau perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Lakukan oleh kalian apapun, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Apa faedah yang bisa kita petik di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Faedah yang bisa kita petik, pertama, setiap seorang manusia siapapun dia, sehebat apapun dia, sebanyak apapun hafalannya, dia pasti bisa salah. Pasti dia bisa salah. Makanya kata Syekh Albani, tidak boleh seseorang mengembalikan semua fatwa kepada seorang alim, karena seseorang itu tidak akan mungkin selalu benar. Itu kata Syekh Albani rahimahullah. Kalau bahasanya Al-Imam Syafi'i, tidak akan ada pada diri seseorang berkumpul seluruhnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri seseorang, kecuali hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi dia bisa tahu, dia bisa tidak tahu. Jangankan sekaliber kita sebagai penuntut ilmu, ya, sebagian sahabat Rasulullah, ya, sekaliber Umar bin Khattab tidak tahu hukum bertayamum. Baru setelahnya tahu disebutkan oleh Ammar bin Yasir. Ada beberapa ilmu terluput dari sebagian sahabat Rasulullah yang mereka hidup bersama Nabi, yang mereka belajar langsung bersama Rasulullah. Ada terluput, ya, bahasanya saya apa? Terluput. Ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat sebuah pohon, Abu Bakar tidak tahu jawaban, Umar tidak tahu jawaban. Yang tahu jawaban itu siapa? Ibnu Umar yang masih kecil. Ada sesuatu yang terluput. Makanya di dalam dakwah Ahlus Sunnah, tidak ada pemimpin dalam dakwah Ahlus Sunnah yang diikuti seluruh fatwanya, nggak ada. Ya, karena inilah yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah dengan yang bukan dakwah Ahlus Sunnah. Selain dari dakwah Ahlus Sunnah, mereka memiliki pemimpin yang terus mereka akan membangun loyalitas di situ. Semua fatwa kembali kepada fulan, kembali kepada pemimpin ini. Itu thariqahnya Al-Bidah, bukan thariqahnya Ahlus Sunnah. Antum silakan baca Syarah Aqidah Thahawiyah yang disebutkan oleh Ibnu Izz rahimahullah, min tariqatus Syiah Rafidhah, dari jalannya Syiah Rafidhah, mereka menjadikan tokoh-tokoh tertentu untuk mengembalikan semua urusan agama mereka. Adapun kita Ahlus Sunnah tidak ada fanatik kepada fulan dan ahlan, tidak ada tokoh fulan dan ahlan. Apapun diucapkan dalam mulutnya diambil, apapun yang menyelisih ucapan fulan, maka ucapan yang lain ditolak, ucapan ini yang diambil. Ini bukan thariqah Ahlus Sunnah. Jangan sampai kita benci dengan hizbiyah tanpa sadar, ya, kita telah terjangkiti penyakit hizbiyah, fanatik dan asabiyah kepada seseorang. Ya, sepakat kira-kira? Dulu sebelum kita mengenal sunnah, ya, kita atau secara garis umum saudara-saudara kita muslimin, mereka bermadhab Syafi'iyah, kan begitu? Pendapat Imam Syafi'i diambil. Pokoknya Imam Syafi'i berkata demikian, ya sudah, ini kita amalkan. Kan begitu kan? Kemudian kita mengenal sunnah, yang kita kemudian tidak fanatik dengan madhab tertentu, walaupun kita intima kepada pakar Syafi'i, kepada Hambali, tapi tidak semua pendapat Imam Syafi'i kita ambil. Kan begitu? Betul atau tidak? Nah, kenapa kemudian ketika kita mengenal sunnah, ucapan seorang ustaz hanya ucapan dia atau yang diambil? Kalau menyelisih ucapan dia yang diambil, yang lain ditolak semuanya. Kalau demikian mendingan kita ikut Syafi'i. Kalau Syafi'i ulama sudah jelas ilmunya, sudah jelas warongnya, sudah jelas takwanya, diakui seluruh dunia. Kan begitu. Jadi jangan keluar daripada hal yang terikat dengan Imam Syafi'i, akhirnya terikat dengan orang yang lain di bawah Syafi'i lebih jauh. Namun terkadang begitu permainan syaitan. Kita sadar ataukah kita tidak sadar? Bisa difahami? Jadi tidak ada dalam dakwah Ahlus Sunnah, tidak ada dalam dakwah Salafiyah ada seorang pemimpin yang terus diikuti semua ucapannya. Tidak ada. Dia bisa salah, dia bisa benar. Ketika salah kita tolak ucapannya, ketika dia benar kita ambil ucapannya. Yang ketiga, faedah, ini inti yang ingin saya sampaikan. Ini inti yang kita sampaikan. Ahlus Sunnah mereka memiliki prinsip yang berbeda dengan yang bukan Ahlus Sunnah,
di dalam menyikapi kesalahan yang apabila dia adalah seorang yang dikenal sebagai seorang sunni, dikenal sebagai seorang yang memiliki akidah yang lurus, kemudian dia berbuat kesalahan, maka Ahlussunnah memiliki sikap wasitiyah. Wala tafrid wala ifrat. Ya, tidak ketika seseorang berbuat sebuah kesalahan, berbuat sebuah kekeliruan, kemudian diharamkan untuk diambil ilmunya secara keseluruhan. Ini kalau dia seorang Ahlussunnah, saya berbicara ya. Faham di sini? Saya mau bawa dalil. Sikap yang berbeda yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hatib bin Abi Baltah, seorang sahabat Rasul. Ketika beliau berbuat kesalahan, salah atau tidak? Tetap salah. Tapi apa yang disikapi oleh Nabi SAW? Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa mereka. Kan begitu. Tetapi ketika Rasulullah berhadapan ya dengan Dzul Khuwaisirah, yang Dzul Khuwaisirah ini memang asalnya adalah bukan dari kalangan orang-orang yang baik. Mafhum di sini? Dia berbuat kesalahan. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada engkau. Bersikap adillah ya Rasulullah. Dia berbuat salah kan? Hatib bin Abi Baltah juga berbuat salah atau tidak? Tetapi ketika Rasulullah berhadapan dengan Dzul Khuwaisirah, Rasulullah SAW mengatakan syarrul qatla, sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong bumi ini adalah mereka orang-orang Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang membunuh dalam membunuh mereka, dan sebaik orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Haula'i kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini kata Rasulullah kepada kaum Khawarij. Ini orang berbuat kesalahan, ini orang berbuat kesalahan, tetapi sikap Nabi SAW berbeda. Sehingga para ulama, nanti akan saya bacakan nasihatnya para ulama, akan beda sikap kita menyikapi seorang Ahlus Sunnah, seorang Sunni, seorang yang memang dia berakidah dengan akidah yang sahihah. Dia berbuat kesalahan, sikap kita berbeda dengan orang yang memang asalnya bukan seorang Ahlus Sunnah berbuat kesalahan. Jangan disamaratakan. Karena akidah Ahlus Sunnah tidak mengajarkan kepada kita demikian. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar Alamin Nubala, seorang rawi yang bernama Affan ibnu Muslim. Tahu tentang Affan bin Muslim? Affan bin Muslim adalah gurunya guru Imam Bukhari, atau gurunya guru Imam Bukhari, sejawat dengan Imam Ahmad, imamnya Ahlussunnah. Suatu hari ada orang mencari Affan bin Muslim. Ketika dicari, tiba-tiba Affan bin Muslim sedang mengaji di kuburan. Salah nggak ini? Ngaji di kuburan. Wahai Affan, celaka ente wahai Affan. Ya, ngapain ente ngaji di kuburan? Kata Affan, al-khubs. Saya butuh uang, saya butuh makan. Ya, jadi Affan bin Muslim keliling ke kuburan-kuburannya para raja, dia baca Quran untuk mendapat uang. Faham di sini? Kalau seandainya ada orang berbuat seperti cerita sama antum semuanya, subhanallah, dia jual agamanya dengan dunia yang sangat murah. Ya bi'dinahu bi'aradi minad dunya. Kan begitu kalau kita kan. Apa ini salafi model seperti ini? Laman hatnya lemah, lembek. Sikit diuji sama Allah udah jual manhaj. Itu kita. Betul atau tidak? Hah? Betul ya? Tapi ketika masalah ini diceritakan kepada Imam Ahmad, kita ketahui bahwasanya Imam Ahmad adalah orang yang begitu keras kepada ahlul bidah. Imam Ahmad begitu tegas menyikapi orang-orang yang menyimpang dalam perkara agama ini. Semua antum paham bagaimana sikap Imam Ahmad, kan begitu? Idza sakatu ana fasakata anta faman yarifullah. Tetapi ketika ahlul bidah, ahlul ahwa yang memang asalnya dia bukan berada di atas akidah ahlus sunnati wal jamaah, Imam Ahmad berbicara sangat apa? Sangat tegas. Jadi jangan sampai para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita memakai jarah wa ta'dil kepada orang yang sebenarnya nggak pantas untuk kita menjarah. Hati-hati, pertanggungjawabannya itu berat nanti di hadapan Allah.
Tidak ada di antara kita dengan Allah siapapun. Ketika Allah bertanya kepada kita, "Ya fulan, kenapa kamu menyebutkan kejelekan dia? Kenapa kamu menjarah dia? Kenapa kamu haramkan belajar dengannya?" Apa yang kamu jawab? "Oh ya Allah, tunggu saya panggil dulu ustadz saya ya, dia jawab nanti sama." Ada. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita amalkan di hadapan Allah. Maka paling penting seseorang ketika dia bersikap, nggak ada urusan sama orang saya punya jawaban sama manusia atau tidak. Yang paling penting saya punya jawaban nggak di depan Allah. Kalau seandainya saya sudah memiliki jawaban nanti di depan Allah, maka nggak ada urusan saya dengan manusia. Itu yang paling terpenting buat saya. Buat apa saya bisa menjawab di hadapan manusia sementara saya nggak punya hujah di depan Allah Rabbul Alamin? Bisa difahami para hadirin? Saya baca, jangan nanti terkesan ini merupakan hanya sekadar ucapan yang datang dari saya. Iya, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah dalam kitab beliau Al-Ibanah, wa mimma yusaidu al-insaf wa yusil ila al-'adl ma'rifatul fawariq baina rad al-sunni wal bid'i fadunaka dzikra ba'd al-fawariq. Dari hal-hal yang membantu kita untuk bisa bersikap insaf, bisa bersikap adil, pengenalan untuk membedakan bagaimana cara kita membantah seseorang yang dia adalah seorang sunni atau orang yang memang asalnya adalah sebagai pelaku bid'ah. Ada perbedaannya. Faham di sini? Yang pertama kata Syekh, "Ar-rad ala du'atul bid'ah wa tahazzuq wajibun wujuban kifaiyah." Membantah ahlul bid'ah, membantah hizbiyin adalah kewajiban yang itu merupakan wajib al-kifai. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam fatwa beliau, wa mithl a'immatil bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalafa lil kitab was sunnah aw al-ibadat mukhalafa lil kitab was sunnah fa inna bayan halihim wa tahdhir al-ummah minhum wajibun bi ittifaqil muslimin. Semisal pelaku-pelaku penyeru-penyeru kepada kebid'ahan dari orang-orang yang memiliki ucapan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang menyimpang daripada ibadah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah juga, maka menjelaskan keadaan mereka dan mengingatkan umat tentang kesesatan mereka merupakan sebuah kewajiban yang disepakati oleh seluruh muslimin. Tetapi tetap dengan apa? Dengan koridor yang kita sebutkan tadi, harus memperhatikan kehormatan seorang muslim. Tidak ada urusan kita dengan namanya. Namanya bagus sekali, Abdul, terusnya. Nggak perlu saya lanjutkan. Nanti namanya diganti, oh itu si so-so-so gitu. Faham maksud saya? Faham? Namanya bagus sekali, tapi disebut dengan nama-nama yang jelek. Ini hal yang terharam dalam Islam. Ini nggak dibenarkan dalam Islam. Kalau untuk membaca bagaimana Syekh bin Baz membantah orang-orang yang menyimpang dari agama, Syekh bin Baz terkadang berkata, "Qara'tu, saya telah membaca tulisan Dr. Syekh Fulan bin Fulan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepadanya. Dan Dr. Syekh Fulan telah berkata begini dan begini. Dan ucapan ini telah menyelisih Al-Quran. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala Fulan, wa Fulan minal ulama, wa qala sahabah." Sudah, selesai. Gak ada caci makian. Gak ada menyebut nama-nama yang jelek. Tetap disebut titelnya Dr. Syekh Fulan bin Fulan. Ada. Jadi ketika orang mendengar bantahannya, orang menarik, bukan dengan cacian, "Weh badot," dan seterusnya. Itu bukan thariqah Ahlussunnah, cacian dan makian. Karena hukum asal kehormatan seorang muslim apa? Terjaga siapapun dia. Dan kemudian dikecualikan apa yang dia memang keliru dari kesalahannya. Ini kalau kita berbicara kepada kesalahan ahlul bidah. Faham ya? Bisa difahami maksud saya? Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ittadhiru sabilillah wa dini wa minhaji wa syar'ihi wa dafu baghi haula wa duwanihim ala dzalika wajibun 'alal kifayah bi ittifaqil muslimin." Karena untuk menjelaskan jalannya Allah
menerangkan agama Allah dan manhaj dan syariatnya Allah, dan membantah orang-orang yang menyimpang, yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka merupakan sebuah kewajiban. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, walaula min yaqimuhu Allah lidafad darr haula la fasada ad-din wa kana fasadu a'zam min fasadil istila al-'udu al-harb fa inna haula idza istawalu lam yufsidu qulub wa ma fiha min ad-din ila tab'an. Orang-orang kafir ketika mereka menjajah muslimin, ya, mereka itu tidak pertama yang kali mereka rusak adalah hati muslimin, tetapi adalah kekayaan mereka, keamanan mereka, adapun hatinya cuma sekedar ikut. Tetapi ahlul bidah ketika mereka merusak agama muslimin, yang pertama dirusak adalah hatinya. Betul atau tidak? Hatinya yang dirusak, fitrahnya yang dirusak. Saya kasih contoh. Kalau seandainya antum pergi ke pasar, ketemu sama nenek-nenek di pasar, nenek kalau punya uang, nenek mau kemana? Kemana dia jawab? Hah? Kemana kira-kira? Dia jualan sayur di pasar atau jualan barang-barang kecil. Nenek kalau punya uang, kira-kira nenek mau kemana? Kemana? Haji. Di Aceh saya tanya juga haji, ternyata sini juga sama. Fitrah berarti kan? Betul atau tidak? Fitrah. Tapi kalau antum tanya kepada orang yang dia punya metode tertentu dalam dakwah, 3 hari di sini, 3 hari di sana, ada 40 hari, ada 4 bulan. Antum tanya, kalau punya uang mau kemana kamu? Kemana dia jawab? IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Hilang gak fitrahnya? Hilang gak fitrahnya? Hilang. Ya, merusak hati. Hatinya yang merusak. Jadi pokoknya pikirannya India, Pakistan, Bangladesh, India, Pakistan, Bangladesh. Tapi orang yang gak ikut kemana-mana, fitrahnya masih terjaga, pasti rindu dengan Ka'bah. Pasti rindu untuk bisa bertawaf di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam, ahlul bidah itu merusak hati manusia. Jadi maksud yang ingin dinukilkan di sini oleh Syekh, jangan nanti orang salah faham bahwasannya kita sepakat membantah ahlul bidah adalah sebuah jihad. Ya, tetapi ada dhawabit dan qawaid yang harus kita fahami, membedakan siapa yang berbuat kesalahan dari kalangan sunni dan bagaimana sikap kita yang apabila berbuat kesalahan dari kalangan ahlul bidah. Jelas? Kemudian kata beliau, arad ala ahlil bidah wa tahazzub la tuzkar fihi mahasinuhum. Membantah ahlul bidah dan membantah hizbiyin itu tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Cukup kita jelaskan si fulan telah keliru dalam masalah ini, Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, dan ini menyelisih ijma'nya para salaf. Tapi dia juga orangnya baik kok. Ada faedah atau tidak? Enggak ada faedahnya. Ya, maka tidak dikenal di kalangan para ulama ahlus sunnah ketika membantah ahlul bidah, membantah ahlul ahwa, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kita tidak menafikan, ya Fir'aun aja ada baiknya, apalagi seorang muslim. Tetapi dalam metode membantah tidak perlu menyebutkan kebaikannya, karena kita sedang mengingatkan muslimin agar muslimin jauh dari dia. Tapi kalau kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya, muslimin akan berpikir, oh kalau begitu nanti saya ambil yang baik-baiknya, saya tinggalkan yang jelek-jelek sama dia. Faham? Ini bukan metode yang dikenal oleh para ulama Ahlussunnah. Ini satu. Li'anna al-hikmah min rad ila janil bayan al-haq wal ibtal al-batil wa tahdhiru ma'a minhum wa tanfirun anhum. Dikarenakan hikmah daripada membantah adalah agar manusia bisa menjauh darinya dan manusia tidak dekat dengan fitnah yang dia bawa. Itu tujuan kita. Bi khilafi rad ala alimus sunni. Berbeda dengan ketika kita membantah seorang alim, seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama yang memang asalnya adalah sunnah, yang dia memiliki akidah as-sahihah, yang berpegang di atas manhajus salaf, kemudian dia berbuat kesalahan, kita ingatkan kesalahannya, ma'adam at-tahdhir minhu wa tanfiru anhu, tanpa harus kita mentahdir manusia darinya, tanpa kita harus menjauhkan manusia darinya, dan tetap kita menjaga kehormatannya.
Bisa difahami? Ini thariqah. Makanya terkadang sebagian seorang penuntut ilmu, fulan itu telah dikritik oleh para ulama, kesalahannya begini dan begini. Iya, toib. Karena tidaklah seorang manusia kecuali dia berbuat kesalahan. Nah, bagaimana ketika ada seorang ulama mengkritik ulama yang lainnya? Apakah kemudian kita jadi haram mengambil ilmu darinya? Ini harus kita bedakan. Seseorang ahlus sunnah berbuat kesalahan dengan ahlul bidah yang mereka berbuat kesalahan. Kalau ahlul bidah itu diingatkan manusia untuk menjauh darinya, adapun ahlus sunnah ketika mereka berbuat kesalahan, kita tidak menjauhkan manusia darinya. Ingatkan saja kesalahannya dan tetap kita menjaga kehormatannya. Bisa difahami para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Saya tadi menyebutkan kisah dari siapa? Imam Ahmad ketika Imam Ahmad bersikap kepada siapa? Affan bin Muslim. Dia berbuat bid'ah dari situ. Dia berbuat hal yang menyimpang dari sunnah atau tidak? Tapi apakah dijaga kehormatannya oleh Imam Ahmad? Tetap dijaga kehormatannya oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Makanya saya tadi menjadi membawa pokok permasalahan yang penting bahwasanya setiap manusia itu pasti dia akan berbuat apa? Kesalahan. Mafhum di sini? Jadi tidak semua orang yang dikritik oleh para ulama kemudian kita haramkan untuk mengambil ilmu darinya secara totalitas. Ya, tidak mengambil ilmu darinya secara totalitas, tidak. Itu kita ketahui dari ulama kita. Ya, kita mengambil ilmu nggak dari Al-Hafidz Ibnu Hajar? Kita mengambil ilmu nggak dari Al-Imam Nawawi? Mengambil kan? Padahal ada beberapa kekeliruan yang para ulama meluruskan kekeliruannya, tapi kebaikan Al-Imam Nawawi itu sangat banyak. Kebaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sangat banyak. Ya, dan saya tidak berbicara orang yang asalnya memang ahlul bidah ya. Saya nggak berbicara ke sana. Saya berbicara orang yang asalnya sebagai seorang sunni, seorang penuntut ilmu. Ya, seorang murid dari seorang alim ulama yang belajarnya jelas, ilmunya jelas, tapi terkadang ada satu dua kesalahan yang dia lakukan. Paham di sini? Jelas? Kemudian yang ketiga, kata Syekh, du'ati ahli bidah wa tahazzub yuhadzir firat man talaqal ilma ala aidihim. Ya, penyeru-penyeru kepada bid'ah dan penyeru-penyeru kepada hizbiyah diingatkan manusia darinya dan diingatkan manusia untuk tidak bermajlis dengannya dan tidak mengambil ilmu darinya. Wa min huduri khutbatihim wa muhadaratihim, dan juga daripada menghadiri ceramahnya dan juga muhadarah-muhadarahnya. Mardudun alaih min ahli sunnah, karena dia ya tertolak dari ahli sunnah. Fayadhkur firat annahu la yattabi fi khata'ihi lakinnahu mahalu thiqah wal qabul fayatalaqa al-ilma ala yadayhi wa yujalisu. Beda kalau seandainya yang berbuat kesalahan dari kalangan ahlu sunnah, maka kita tidak membaikot dari kajiannya, kita tidak membaikot dari majelisnya, kita tidak mengikut kesalahannya, tetapi majelisnya itu tetap kita muliakan untuk kita hadiri. Iya. Kalau seandainya ada seorang alim menjarah alim yang lainnya, kemudian diterima secara mutlak, ayul hadirun, maka tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa kita ambil ilmu dari mereka, karena tidak ada seorang alim pun kecuali mereka telah diingatkan, ditahdzir oleh alim yang lainnya. Ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya, antum silakan lihat. Al-Imam Malik rahimahullah. Antum tahu Imam Malik? Imam Darul Hijrah. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, gurunya Imam Syafi'i. Ketika beliau mendengar ucapan ya seorang rawi hadis, dia mengatakan ya had Muwatta Malik Saubatir, Muhammad bin Ishaq namanya, datangkan kepada saya kitab Muwatta Imam Malik, saya akan memeriksa kitab Muwatta Imam Malik. Didengar oleh Imam Malik. Setelah didengar oleh Imam Malik berkata, Dajjal bin Dajajilah. Ini si Dajjal ini. Kepada siapa maksudnya? Kepada Muhammad bin Ishaq.
Dalam kaidah ilmu jarh wa ta'dil, ketika seorang alim menjarah seorang rawi dengan jarah mufassar, dengan jarah disebut rinciannya, Dajjal ini adalah tingkat jarah yang paling tertinggi, pendusta artinya. Dan pendusta itu tidak diterima, tidak diambil ilmu darinya. Tetapi para ulama tidak ada yang menerima jarah Al-Imam Malik rahimahullah kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Muhammad bin Ishaq. Ini Imam Malik loh. Imam Malik, gurunya Al-Imam Syafi'i, dilaqabi sebagai Imam Darul Hijrah, menjarah Muhammad bin Ishaq dengan jarah yang sangat syadid. Tidak ada ulama satupun yang mengambil jarahnya Imam Malik kepada Muhammad bin Ishaq. Ini kaidah yang saya sebutkan tadi. Kalau setiap orang yang dijarah tidak diambil ilmunya, setiap orang yang diingatkan oleh seorang yang lainnya dari ulama atau dari ustadz ataukah dari penuntut ilmu, kemudian kita mengharamkan mengambil ilmu darinya, maka tidak ada satupun orang yang bisa kita ambil ilmu di muka bumi ini. Karena tidak ada orang kecuali akan dijarah antara satu dengan yang lainnya. Kenapa para ulama tidak menerima? Karena Imam Malik rahimahullah menjarah seseorang itu karena apa? Bukan dalil yang dengannya tegak kita bisa meninggalkan majelisnya. Dia kan cuma mengatakan, datangkan kepada saya buku Imam Malik, saya akan periksa. Tidak ada kesalahannya dalam akidah, tidak ada kesalahannya dalam manhaj. Kan begitu? Tidak ada kesalahannya dalam usul agama. Jadi agama ini bukan seperti main kelereng kayak anak kecil. Ente penipu, ente juga penipu. Ente suka bohong, ente juga suka bohong. Ya, karena dia tahdir saya, ya sudah saya tahdir lagi dia. Ini namanya main kelereng ini. Iya, para sahabat Rasulullah dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Apakah ada sahabat Rasulullah mengkafirkan orang Khawarij? Ada? Tidak ada. Karena mereka faham, ya, at-tabdi, at-tafsik, wat-takfir adalah hukum syar'i. Tidaklah membuat orang Khawarij itu kafir dikarenakan mengkafirkan kita, kan begitu? Karena tidak ada dalil yang membuat kita menjadikan orang Khawarij sebagai orang kafir, makanya nggak ada sahabat yang mengkafirkan Khawarij. Walaupun Khawarij mengkafirkan siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan main-mainan, bukan mainan kelereng. Ya, dia tahdir saya, ya sudah saya tahdir lagi dia. Dia tahdir kita. Ya, kemudian kita lihat apakah ada dalil yang membuat saya harus mentahdir dia dan mengharamkan untuk majelis dari dia, dari manhaj Ahlus Sunnah yang menyelisih usul Ahlus Sunnah, menyelisih akidah Ahlus Sunnah. Kalau tidak ada, ya sudah. Apa yang dia lakukan kepada saya, itu saya harap mudah-mudahan itu menjadi pengampunan dosa untuk saya. Ya, dan juga mudah-mudahan Allah bisa memaafkan dia, kan begitu. Bisa difahami oleh ikhwan? Jelas ya? Wailah, ini sebenarnya ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama bagaimana dhawabit al-jarh wa ta'dil. Cuman saya ingin menyampaikan saja, tidak semua orang yang mereka berbuat sebuah kesalahan kemudian diingatkan oleh seorang alim yang lainnya, yang kemudian kita mengharamkan untuk mengambil ilmu darinya secara totalitas. Ketika dia seorang sunni, ya, saya tegaskan kembali, saya ulang-ulang supaya tidak salah faham, saya berbicara adalah dalam lingkup seorang yang memang dia sunni. Saya tidak membahas tentang orang ahlul bidah yang sudah kita nukilkan tadi. Ahlul bidah ya sudah, kesalahannya ditolak dan tidak diambil ilmu dari mereka. Tapi kita berbicara seorang sunni yang dia berbuat sebuah kesalahan. Jelas? Bisa difahami ya? Baik. Kemudian yang selanjutnya, al-hijrah, al-hajr li du'atil bid'ah wal ahzab hasbul maslahah bi khilafil alim sunni fa inna la yud'an nas ila hajrihi. Ya, menghajar ahlul bidah, ya, menghajar ahlut tahazzub itu sesuai dengan maslahat. Ada maslahat kita hajar, enggak ada maslahat ya sudah kita masuk hajar. Itu lihat masalah dan maksudnya tentunya pembahasannya panjang. Adapun bikhilaf seorang alim sunni yang dia terjatuh dari kesalahan, maka kita tidak mengajak manusia untuk menghajar dia. Kita tidak mengajak manusia untuk jauh darinya. Tapi kita ingatkan si fulan dia telah keliru dalam masalah ini, dan ini tentu jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah. Adapun majelisnya tidak boleh kita menghajar manusia darinya. Jelas ya? Ini bukan ucapan saya loh ya. Ini ucapan Syekh yang buku Syekhuna Syekh Muhammad Al-Imam Al-Ibana itu sudah direkomendasi oleh para ulama besar. Direkomendasi oleh Syekh Al-Albad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad memiliki satu kitab yang sangat bagus yang hampir sama dengan kitab ini dengan judul Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Berlemah lembutlah kalian wahai Ahlus Sunnah sesama Ahlus Sunnah.
Dan beliau memiliki kitab yang kedua, Maratun Tsaniyah, kedua untuk kedua kalinya, berlemah lembutlah kalian wahai sunnah dengan ahli sunnah. Ya, itu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama besar di zaman ini. Dan buku ini juga sudah dipuji oleh Syekh Shalih Suhaimi, Dr. Shalih Suhaimi. Ya, banyak ulama telah memuji buku ini. Ya, jadi jangan terkesan itu sesuatu yang datang dari pikiran saya, karena saya seorang penuntut ilmu. Ya, tentunya masalah-masalah besar seperti ini, saya ini orang la yatamul tafarrud. Tahu la yatamul tafarrud? Saya tidak bisa bersendirian masalah-masalah besar seperti ini saya sampaikan. Karena saya bukan orang yang berhak untuk diambil masalah-masalah besar seperti ini. Tetapi sengaja saya di sini menukilkan ucapan para ulama. Ya, sebagai bentuk pelajaran untuk kita sebagai penuntut ilmu. Jelas ya, tapi kalau antum tanya sama saya, Pak Ustadz, kalau misalnya saya pegang tai cicak, kira-kira batal nggak wudhu saya? Nah, insya Allah bisa saya jawab. Tapi kalau masalah ini masalah besar, ya, yang harus berbicara juga orang-orang besar, bukan orang-orang seperti kita. Maka kita nukilkan di sini ucapan para ulama. Jelas ya? Kemudian para hadirin yang terakhir, at-tashni' ala du'atil batil wal fadah lahum matlubun syar'i hasbil qudrah wal maslah wa hasbi bid'atin bi khilafi al sunni fa innahu yakunu bil lataf war rifq. Sikap keras kepada dai bid'ah, ya, adalah sesuatu yang dituntut dalam syariat sesuai dengan kemampuan dan maslahat. Ya. Namun ketika kita membantah seorang sunni, maka dengan lemah lembut, ya, dengan rif, dengan lin, dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan kita sikapi saudara kita seorang sunni yang berbuat kesalahan sama seperti kita membantah Khomeini, sama seperti kita membantah Syiah Rafidhah yang mereka mengkafirkan sahabat Nabi, yang bid'ahnya jelas bid'ah kekafiran. Tetapi saudara kita kan nggak berbuat bid'ah seperti bid'ah yang dibuat oleh Syiah Rafidhah. Dia mungkin berbuat sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Ya sudah, ada cara dan metode dalam kita menasihati mereka. Ada cara untuk kita membantah mereka. Jangan disamaratakan. Antum tahu ada kelompok Hadadiyah. Kelompok Hadadiyah ini kelompok ghulatut tahdzir, kelompok yang ekstrim dalam mentahdzir. Di antara sifat mereka, mereka tidak bisa membedakan kesalahan seorang sunni dengan kesalahan seorang Syiah Rafidhah, itu disamaratakan. Bahkan terkadang kebencian mereka kepada Salafi itu lebih benci dibandingkan kepada Syiah. Ini ghulatut tahdzir. Orang-orang hulu dalam mentahdzir. Bisa difahami, dan ini bukan thariqah as-salimah, bukan thariqah al-wasitiyah, bukan thariqah tengah dari kalangan ahlus sunnah. Mafhum ya? Baik. Fa hadha wal asal, dan ini merupakan asal kata Syekh. Fa in iqtadat masalah al-khuruj an hadzal asal fatuqdar biqadriha. Tapi kalau ini secara asalnya, namun kalau seandainya di sana ada maslahat yang agak digas sedikit, ya sudah digas sesuai dengan maslahat yang dia lihat. Ya, bagaimana kondisi dan keadaan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan dari sisi materi, ya, dan waktu yang diberikan kepada saya jam 5:20. Ya, masih ada tersisa 15 menit dan saya menjawab sebatas kemampuan saya, dan saya tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang saya tidak ketahui. Tapi Ustaz, saya bukan lelaki yang soleh. Bolehkah jika saya berdoa kepada Allah meminta jodoh yang soleha, walaupun saya bukan orang soleh? Memang nggak boleh. Ya, jangankan antum meminta mendapat jodoh yang soleha, antum meminta, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga dan kawinkan saya dengan bidadari. Apa salahnya kita meminta dan memohon dan berdoa kepada Allah? Ya, terlebih ya ketika antum meminta wanita soleha, ini menunjukkan bahwasanya antum insya Allah orang yang soleh. Karena orang soleh akan mencintai orang yang soleha, kan begitu? Orang soleha, wanita soleh juga akan cinta kepada orang yang soleh. Ini mudah-mudahan sebagai tanda kalau antum insya Allah sebagai orang yang soleh. Nah.
Ustaz, bagaimana hukumnya memanggil nama orang dengan setengah? Misalnya Jamal menjadi Jam, atau Mai, atau Mal. Di dalam bahasa Arab, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada yang memang nama itu dipanggil dengan penggalannya saja. Aisyah dipanggil Aish, yaitu dikenal di dalam bahasa Arab. Ya, nah kalau memang seandainya bukan maksud untuk menghina, bukan maksud untuk menjatuhkan, dan orang yang dipanggil itu juga ridho, maka tidak ada masalah. Namun kalau seandainya orangnya ridho, tetapi namanya jadi lucu dan juga jadi jelek misalnya, ya namanya bagus sekali Ibrahim, dipanggil apa? Him atau Bram. Ya, jadi apalagi nama-nama Nabi yang seseorang memang diberikan dengan nama tersebut, alangkah baiknya dia panggil dengan nama yang lengkap. Ya Ibrahim, ya Ismail. Kalau kita di Aceh, Ismail namanya jadi Mae. Kan jauh kali larisnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hukum asalnya itu boleh karena dalam bahasa Arab itu dikenal dengan panggilan yang disingkat. Namun kalau seandainya panggilannya itu dia tidak rela dan tidak ridho, dan terkadang orang memang sengaja cari singkatan-singkatan yang memang kedengarannya lucu dan tujuannya untuk mengejek, maka ini tidak dibolehkan. Baik. Bagaimana penuntut ilmu, bolehkah kita mendengar perkataan seorang dai yang berbeda manhaj sebelum bermandat salaf? Karena setiap dai pasti punya kekurangan. Jazakallahu khairan. Sudah saya jawab tadi? Ya, sudah saya jawab ya. Apa yang kita baca tadi. Seseorang yang dia terbuat kesalahan dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan yang orang bukan asalnya sunni, maka kita membantah mereka sesuai maslahat dan mafsadah, tetapi kita mengingatkan muslimin untuk tidak bermajlis dengan majelis mereka. Ya, tidak belajar dengan mereka. Ada dua kaidah disebutkan oleh para ulama, ya, talabul haq wa qabulul haq. Menuntut kebenaran dan menerima kebenaran. Menerima kebenaran itu kepada siapapun boleh kita menerima kebenaran. Datang dua nenek-nenek Yahudi bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dua nenek Yahudi ini berkata, ya, bahwasanya seseorang itu diadab dalam kuburnya. Aisyah tidak pernah mendengar itu dari Nabi SAW, seakan-akan dia mengingkarinya. Kemudian dikhabarkan kepada Nabi SAW, dan Rasulullah membenarkan bahwasannya, ya, ada yang namanya adab kubur. Ini namanya qabulul haq, menerima kebenaran. Faham? Misalnya ada orang kafir, ya, saya minum tangan kiri seperti ini. Dia katakan, ya fulan, jangan minum tangan kiri. Gak boleh dalam agama kalian minum tangan kiri. Kafir, apa urusannya ente? Boleh atau enggak? Gak boleh. Oh, terima kasih. Gak boleh minum tangan kiri. Ini namanya qabulul haq. Faham? Adapun talabul haq, menuntut kebenaran, kebenaran itu tidak boleh dituntut kecuali hanya kepada ahlul haq. Ya, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala menyebutkan, ya, al-ilmu ad-din fanzur wa man ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agamamu. Ya, ketika seseorang salah dalam memilih guru, maka akibatnya itu sangat fatal, akan rusak dunia dan akhiratnya. Rusak dunia dan akhiratnya. Jelas di sini ya? Bisa difahami? Allah taala alam. Bagaimana sikap kita terhadap orang awam yang menghina kita? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki sebuah kitab yang sangat bagus sekali. Kaidah bagaimana supaya kita bisa bersabar dari gangguan manusia. Apakah dia orang awam ataukah dia tidak awam? Yang jelas Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah tasbirun. Allah menjadikan sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya. Hendakkah engkau bersabar? Itu pasti akan kita dapatkan. Maka Syekhul Islam menyebutkan, pertama, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan takdir yang telah Allah takdirkan. Ketika si fulan menghina kita, ketika si fulan memfitnah kita, si fulan mengejek kita, itu merupakan takdir tentukan kepada kita melalui jalannya dia. Ya, nah kalau seandainya itu takdir daripada takdir Allah, kita terima apa yang telah Allah putuskan kepada kita, dan itu akan meringankan kita dalam menghadapi ujian gangguan dari manusia. Satu hal. Hal yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim,
Yang artinya tidaklah seseorang itu mendapatkan musibah, tidaklah mendapatkan ujian dikarenakan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka ketika seseorang menghina kita, mengejek kita, memfitnah kita, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dosa kita tersebut melalui si fulan. Maka kita jadikan, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagai jalan untuk kita introspeksi diri kita. Ya, karena tidaklah seseorang mendapatkan musibah karena apa? Dosa dan maksiat yang dilakukan, ini dosa saya. Sehingga saya perlu mengintrospeksi diri saya dari kesalahan saya, makanya Allah terkadang membalas melalui orang ini. Jelas di sini? Yang ketiga, ya, ketika seseorang itu membuat kesalahan kepada kita, menghina kita, memfitnah kita, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim. Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau seandainya ada orang yang mereka membuat gangguan kepadamu, maka balaslah gangguan itu tersebut dengan setimpal apa yang dia membuat gangguan kepada kita. Itu kata Allah. Boleh kita balas setimpal. Wala in sabartum, namun kalau seandainya kalian bersabar, wa huwa khairul lisabirin, maka sabar itu lebih baik buat orang-orang yang bersabar. Ya, bisa saja ketika dia mengganggu kita yang tadinya berupa lisan, kemudian kita membalas, bisa terjadi justru terkadang mudarat yang kita dapatkan lebih besar. Yang tadinya dia mengganggu kita hanya melalui lisan, hanya melalui tulisan, kemudian kita balas, diambil golok di penggal leher kita. Mudaratnya jauh lebih besar. Bisa dipahami? Inilah kitab yang sangat indah, kitab yang sangat bagus, ditulis oleh Syekhul Islam, bagaimana kita bisa bersabar dari gangguan dan ujian manusia. Yang keempat atau yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat, tidaklah seseorang itu mendapatkan ujian kecuali itu dengannya Allah akan mengampuni dosanya dan menghapuskan, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Jadi kita anggap itu sebagai amalan yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan kepada kita nanti di yaumul kiamat. Ya, kalau kita berjalan dengan jalan seperti ini, insyaallah kita akan menjadi tenang. Dan yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak lebih mulia dibandingkan Rasulullah. Kita tidak lebih mulia dibandingkan sahabat Nabi SAW. Bahkan Allah Rabbul Alamin, yang maha segalanya, ya, yang maha rahmat, yang maha rahim, ternyata juga tidak selamat dari mulut-mulut kotor. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Ketika orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya tangan Allah itu terikat, Allah dianggap dituduh sebagai kikir, Allah dianggap pelit, tidak selamat Allah Rabbul Alamin dari mulut-mulut kotor. Ghulat aydihim, justru tangan mereka yang terikat, kata Allah. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dari apa yang mereka ucapkan. Allah Rabbul Alamin tidak selamat dari namanya haters, apalagi kita yang banyak dosa dan maksiat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang Dzul Khuwaisirah yang saya sebutkan tadi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu ya Rasulullah. Bersikap adillah engkau wahai Rasulullah. Nabi Allah, Khalilullah, pemimpin manusia di dalam surganya Allah, juga tidak selamat dari mulut kotor. Apalagi kita yang banyak dosa dan maksiat. Saya ulangi kembali. Iya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak tahu kemuliaan mereka dan kehormatan mereka? Bukan hanya saja mereka dituduh dengan kafir, bukan hanya mereka dituduh korupsi, nepotisme, dituduh ini dan itu, tetapi nyawa mereka ya hilang, dibunuh. Ya, apalagi kita yang banyak dosa dan maksiat, maka tentu lebih banyak lagi orang akan menghina kita. Jadikan itu sebagai introspeksi diri. Jelas di sini? Wallahu taala alam bisawab. Dan saya mohon maaf karena waktu yang sangat sempit sehingga saya tidak bisa menjawab ya keseluruhan dari soal dan juga keterbatasan ilmu saya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk saya dan juga buat antum semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu menanamkan kecintaan dalam hati dan jiwa kita kepada manhajus salaf, ya, kepada aqidati ahli sunnati wal jamaah, sampai kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Dan saya tutup majelis di sore hari ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.